Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Imanmu telah menyelamatkanmu. Saudara-saudariku terkasih, seperti yang saya katakan dalam kata pengantar, kehadiran Bartimeus, si pengemis tetapi sekaligus dia buta. Banyak pengemis tetapi banyak yang tidak buta. Tapi ini sudah pengemis, itu artinya miskin, sekaligus dia buta. Ini mau mengungkapkan dan menyingkapkan bahwa kondisi real si Bartimeus ini berat. Dari dalam dirinya sendiri dia memiliki hambatan, memiliki kesulitan, maka dia harus bergulat. Lalu dari sisi sosial kemasyarakatan, dia juga banyak mengalami hambatan. Terlebih stigma, predikat, atau label yang dikenakan kepada dirinya sebagai pengemis yang buta itu. Dalam konteks dan situasi hidup saat itu, orang yang buta, orang yang miskin, orang yang sakit, itu diidentikan adalah orang yang kena kutuk karena dosa. Maka patut untuk dikucilkan, patut untuk disingkirkan, patut untuk dihindari. Maka adalah sangat manusiawi ketika Bartimeus si pengemis dan sekaligus buta itu
saat bertemu dengan Yesus lewat di situ, dia berteriak, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang mendengar, melihat reaksi Bartimius, segera menyetop. Kalau mungkin bahasa sederhana, tahu diri deh kamu itu siapa? Sudah pengemis, buta lagi. Kok berteriak-teriak seperti orang yang tidak waras? Mungkin banyak orang yang bereaksi demikian. Mungkin ada juga yang bereaksi, kamu itu tidak tahu diri. Nggak ada artinya kamu berteriak-teriak. Dan masih banyak interpretasi, sikap reaksi yang spontan yang muncul. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat orang yang begitu, reaksinya juga berbeda. Saudara-saudariku terkasih, sekali lagi, semakin dia dihalangi, semakin dia diminta untuk diam oleh orang-orang yang ada di situ, termasuk para murid Yesus. Ini anehnya. Kok para murid itu ikut-ikutan gitu loh? Kok begitu terprovokasi? Ada suatu keheranan menurut saya. Padahal para murid itu sudah mengenal siapa Yesus. Kebersamaannya selama ini tidak memampukan dia menangkap bahwa dia itu seorang Mesias, penyelamat. Kalau persoalan menyembuhkan itu urusan kecil. Seharusnya sampai kepada pengalaman iman yang seperti itu. Tetapi mengapa yang terjadi sebaliknya? Ada apa di balik itu? Poinnya adalah bahwa sekali lagi semakin Bartimius diteriaki, dilarang, dia semakin berteriak keras. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Melihat kualitas hati, ketulusan, keterbukaan hati Bartimius, Yesus jatuh hati. Semangat belas kasihnya itu spontan muncul. Panggillah dia. Lalu mereka memanggil Bartimius, teguhkanlah hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Lalu apa kata Yesus? Apakah yang kau minta aku lakukan buatmu? Bartimius menjawab, Rabuni, aku ingin melihat. Dan pada saat itu Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Umat telah terkasih, setelah itu Bartimius akhirnya sembuh. Dia disembuhkan, pertama-tama adalah hatinya, dia disembuhkan unsur spiritual batiniahnya, sehingga dia mampu menangkap secara jelas siapa Yesus. Kemudian habis itu jasmaninya, dia bisa melihat. Lalu setelah itu dia mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi? Dan memberikan kesaksian ketika ditanya, mengapa kamu bisa melihat? Karena dia. Umat Allah yang terkasih. Apa yang dapat kita petik? Pesan amanat apa yang hendak disampaikan Yesus lewat peristiwa ini? Lewat Bartimius ini. Yang pertama, seperti Bartimius, saat-saat di mana kita menghadapi kesulitan, saat kita harus menghadapi masalah yang kadang-kadang begitu berat, dan bahkan kadang-kadang membuat kita tidak bisa mampu lagi melihat solusi, mana yang harus saya cari. Dan orang ketika sudah terhimpit dalam kondisi yang demikian, ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan. Dalam kondisi seperti ini, kita diminta untuk datang, menghampiri tahta kerahiman, membuka hati, membuka pinggan hati kita, dan memohon pertolongan kepada Tuhan dengan kekuatan iman. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Semakin tantangan itu semakin berat, semakin datang. Sudah berdoa, tapi toh juga kurang ada perubahan. Sudah berdoa, tapi masalah semakin datang silih berganti. Yang tidak pernah dipikirkan tetapi terjadi. Mana anaknya meninggal, setelah anaknya meninggal, saudaranya sakit, harus opname. Setelah itu mendengar berita anaknya yang ada di Jawa yang kuliah, membutuhkan uang, padahal kondisi lagi sulit, gabut, bingung, cemas.
Dapat berita lagi, saudaranya sakit, kena kanker stadium 4. Mau apa? Tetapi sekali lagi kita bisa belajar dari dia. Justru pada saat-saat di mana kita berhenti pada titik keterbatasan, di mana kita kemampuan ragawinya kita seakan-akan tak mampu melompati tembok yang begitu tinggi, kita harus semakin keras berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya bahwa ketika kita harus mengalami situasi demikian, kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada diri sendiri, bukan fokus kepada masalahnya, bukan fokus kepada statusnya yang adalah pengemis si Bartimius, bukan statusnya sebagai seorang yang buta, bukan fokus pada masalah di mana dia diteriaki dan ditolak oleh banyak orang, bukan. Tetapi kita diminta untuk fokus kepada Tuhan. Bahwa di dalam dia, berkat perjumpaan kita dengan dia, hidup kita akan diubah. Hidup kita akan diperbaharui, kita akan dikuatkan. Teriak-teriakan kita yang merupakan ungkapan iman bukan berarti bahwa beriman itu semuanya menjadi jelas. Bukan itu pertama-tama. Ketika kita mempunyai masalah, paling tidak dengan kekuatan iman, dengan bantuan Tuhan, kita bisa mampu melewati masalah. Kita juga dikuatkan untuk bisa menghadapi masalah, tidak menghindari masalah. Kita percaya, seperti kekuatan iman yang dimiliki oleh Bartimius, badai pasti berlalu. Pelangi pasti akan muncul setelah hujan lebat. Itu artinya bahwa kekuatan iman ini, perjumpaan kita dengan Tuhan, itu akan mampu melihat bahwa di balik sisi kehidupan yang kadang-kadang tidak memungkinkan, di dalam dia mungkin. Maka mukjizat yang terbesar adalah ketika dalam kondisi yang di mana kita tidak mampu untuk bergulat, di mana kita tidak mampu untuk menapaki hidup, tetapi masih ada kekuatan untuk bangkit, merendah harapan masa depan dengan penuh harap. Menurut saya ini juga poinnya di situ. Kemudian, pesan yang selanjutnya. Saat kita sungguh-sungguh telah mampu mengalami bahwa kuat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, pelukan Tuhan itu begitu nyata. Dan bawakan diri kita dengan segala keterbatasan, kelemahan begitu bernilai di hadapan Dia. Kita akan gampang mudah untuk meninggalkan yang namanya zona nyaman. Seperti Bartimius tadi, dia meninggalkan jubahnya. Padahal pengemis itu jubahnya itu, mantolnya itu bisa saja menjadi barang yang paling berharga. Ketika panas, itu yang membuat dia dingin. Kan begitu, ketika hujan, itu yang membuat dia hangat. Barang satu-satunya yang bisa menolong yang berharga itu dia buang. Artinya apa? Setelah orang mengalami dan menemukan Tuhan, setelah orang mengalami bahwa dirinya berarti di hadapan Dia, ketika orang sampai pada pengalaman bahwa Yesus adalah segala-galanya, orang berani melepaskan sesuatu yang selama ini membuat dirinya terikat. Rela meninggalkan masa lalu, kemudian menapak hari masa depan dengan penuh iman bersama dengan Tuhan. Maka orang-orang yang sudah mengalami perubahan pembaruan karena perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubah, diselamatkan karena iman, akan gampang mudah untuk berbagi, akan mudah untuk berbela rasa, akan mudah untuk mempersembahkan dan memberikan hidup sebagai pelayan-pelayan, seperti yang diperbuat oleh Bartimius. Kemudian pesan yang ketiga, beriman itu berarti tetap dalam kondisi apapun menaruh harapan kepada Dia, walaupun secara manusiawi tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Agak dalam ini, tapi sekali lagi saya katakan, orang yang beriman adalah orang yang tetap mampu memiliki pengharapan di dalam Dia, walaupun secara manusiawi tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Contoh, kanker ganas yang sudah stadium 4 yang divonis, engkau akan mati tinggal beberapa saat. Tetapi orang yang beriman,
tetap memiliki pengharapan di balik sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Kemudian yang terakhir, mari kita seperti Yesus, melihat dengan mata belas kasih. Kita diminta untuk tidak gampang mudah mengadili, mencap, menjustifikasi, apalagi memberikan stempel-stempel atau cap-cap yang membuat orang lain menjadi berat. Hidupnya sudah berat, diberikan stempel dengan stempel-stempel tertentu yang semakin memberatkan hidupnya. Kita diminta untuk seperti Yesus. Dengan mata belas kasih dia mengatakan, apa yang harus aku perbuat untukmu? Apa yang engkau minta aku lakukan buatmu? Pertanyaan ini akan membawa keteduhan bagi orang yang sedang bergulat. Pertanyaan ini akan membuat orang optimisme berkobar kembali. Orang seperti ini akan memiliki kekuatan untuk berani bangkit dan merindah harapan karena Tuhan bersamanya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.